Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memanfaatkan teorema kekonvergenan metode fixed point iteration untuk menentukan atau meraba-raba nilai awal yang tepat untuk menjalankan metode fixed point ini. Nah, butuh pemahaman matematika yang kuat untuk melakukan teorema ini sebenarnya, karena selain kita harus menemukan bentuk fungsi turunan dari Gx-nya, kita juga harus meraba-raba atau mencari tahu atau menginvestigasi pada X berapa sih nilai turunan fungsi tersebut akan terletak antara negatif 1 sampai 1. Jadi benar-benar butuh pemahaman matematika yang kuat untuk ini. Tadi kita sudah menemukan fungsi Gx yang pertamanya adalah ini. Oke, nah dengan bantuan teorema tadi, teorema kekonvergenan metode fixed point, kita butuh mengidentifikasi bentuk turunan dari fungsi G1 ini. Nah, kalau fungsi G1-nya adalah ln dari ini, maka G1 aksennya atau turunan dari fungsi G1 ini adalah ini ya. Ini pengetahuan kalkulus sekali. Nah, kalau kita amati di sini, kalau kita lihat di penyebutnya, ini kan 15x kuadrat kali kosinus x dikurang 7x, di mana di kedua suku ini ada perkalian dengan x. Sehingga jika di penyebut ini x-nya bernilai 0, kalau x-nya bernilai 0, maka suku yang ini tentunya akan 0 ya. 15 kali 0 kuadrat adalah 0, kali kosinus x mau berapapun nilai kosinus tetap saja hasil kali ini 0. Dikurang, jika x sama dengan 0, maka ini 0. 0 kurang 0 kan tak terdefinisi ya. Pembagian dengan 0 itu kan tak terdefinisi, 0 kurang 0 itu adalah 0. Kemudian berapapun nilai di pembilang, jika dia dibagi dengan 0, maka hasilnya tentunya tak terdefinisi. Sehingga untuk fungsi Gx ini, G aksen ini, selama x-nya sembarang bilangan real namun selain 0, maka nilai G1 aksennya itu akan kecil dari 1. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Bisa dibayang-bayangkan dengan pengetahuan kalkulus bahwa nilai ini itu kemungkinan besar akan lebih kecil daripada ini. Kenapa? Karena ini hanya dikurang 7 saja, sedangkan yang suku ini, nilai ini, itu kan nyaris sama dengan ini ya. Toh sinus dan kosinus itu kan nilainya sama-sama berkisar antara 0 sampai antara negatif 1 sampai 1. Kemudian ini pengurangnya ini, jika X makin besar, maka nilai pengurangnya ini juga makin besar. Sehingga ini dikurang ini akan lebih hasil ini akan lebih besar berkurangnya, yang menyebabkan nilai ini pasti lebih kecil daripada ini, makanya muncul ini. Jadi benar-benar pengetahuan kalkulus banget. Nah, sehingga kita bisa memilih suatu sembarang nilai x0 sedemikian sehingga metode fixed point iteration ini mampu memberikan solusi jika kita menggunakan fungsi Gx ini. Nah, di sini saya mengambil nilai awalnya x0 sama dengan 3, bisa dicoba nanti dengan nilai x0 lainnya, kemudian diperoleh P-nya ini, tinggal dijalankan algoritmanya ya, sesuai dengan ini. Oke, nanti akan diperlihatkan menjalankannya di Excel. Oke, nah dengan nilai x0 sama dengan 3, ternyata diperoleh nilai solusi, pendekatannya itu adalah ini. Oke, apakah kita yakin ini benar solusi? Yakin, karena bisa kita lihat bahwa jika X-nya bernilai P, di mana P-nya adalah 2,81505 ini, nilai fungsinya ternyata ini, di mana nilai ini sangat dekat sekali dengan 0, sesuai dengan tujuan kita. Oke, nah berikutnya bagaimana kalau kita memanfaatkan fungsi G2X. Tadi fungsi Gx yang keduanya itu adalah ini. Oke, kalau kita ingin memanfaatkan bentuk turunannya, maka jadinya seperti ini ya, turunan dari fungsi Gx ini. Oke, nah kalau kita amati di sini, ini di pembilangnya adalah eksponen pangkat X dikurang 15 kali sinus X. Di penyebutnya, eksponen pangkat X ditambah 15 kali kosinus X dikuadratkan. Nah, kalau kita lihat pembilang dan penyebut ini sama-sama mengandung eksponen pangkat X ya. Eksponen pangkat X ini keadaannya adalah jika nilai X ini semakin besar, maka tentunya nilai eksponen ini akan semakin besar. Oke, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua analisisnya adalah ini nilainya tidak akan jauh bedanya dengan ini. Kena yang ini ya,
sebelum dipangkatkan 2. Kebetulan penyebutnya pangkat 2. Kenapa? Karena nilai sinus dan kosinus itu berkisar antara negatif 1 hingga 1. Jadi nilai ini tidak akan terlalu jauh dengan nilai ini. Namun, ketika nilai ini dikuadratkan dan nilai yang ini besar sekali, maka nilai eksponen pangkat X tambah 15 kali kosinus X dikuadratkan, ini nilainya akan menjadi jauh lebih besar daripada nilai yang di pembilang ini. Sehingga jika nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut, maka nilai ini akan lebih kecil dari 1 pastinya. Bayangkan jika kita mempunyai pecahan di mana nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut, misalnya 3/5 atau 97/105 misalnya. Nilai itu kalau kita desimalkan pasti lebih kecil dari 1. Maka bisa disampaikan bahwa untuk semua X bilangan real berapapun, maka nilai mutlak dari ini pasti akan kecil dari 1. Sehingga kita bisa meraba-raba bahwa ternyata dengan pengambilan nilai awal berapapun, metode fixed point iteration ini akan memberikan solusi yang lekas, atau metode fixed point iteration ini akan konvergen dengan menggunakan fungsi G2X ini. Boleh dicoba dengan mengambil sembarang nilai awal. Nah, di sini saya sudah mencoba dengan mengambil nilai awalnya adalah 10. Ternyata benar akan ketemu solusi, yaitu ini, nilai P ini. 0,46701, dan di X sama dengan ini ternyata nilai fungsinya adalah ini, negatif 0,001, yang sudah sangat dekat sekali dengan 0. Oke, berikutnya kita menggunakan fungsi Gx yang ketiga, di mana fungsi Gx yang ketiganya tadi adalah ini ya, arcus cosinus dari ini. Nah, ingat lagi bahwa nilai cosinus itu pasti paling kecil negatif 1 dan paling besar 1. Tidak mungkin nilai cosinus itu kecil dari negatif 1 dan tidak mungkin pula besar dari 1. Jadi, kalau kita buat garis bilangan, di sini negatif 1, di sini 1, maka nilai cosinus itu pasti terletak antara ini saja. Tidak mungkin kecil dari negatif 1 ataupun besar dari 1. Nah, oleh karena itu haruslah nilai yang di dalam kurung ini terletak antara negatif 1 hingga 1 pula. Nah, atau secara matematis ditulis seperti ini ya. Jadi, untuk mengambil nilai awal, maka usahakan ketemu suatu X atau interval di mana nilai X nilai ini itu terletak antara negatif 1 sampai 1. Nah, kalau logika matematika kita, kalau pandang dulu suku pertama, eksponen pangkat X per 15. Eksponen itu nilainya adalah sekitar 2, sekian. Bisa digunakan cek dengan kalkulator ya. Nah, semakin besar nilai X, maka tentunya nilai eksponen pangkat X ini semakin besar. Nah, semakin walaupun dibagi dengan 15 ya. Oleh karena itu, kan nilai negatif 1 sampai 1 ini kan nilainya kecil ya, entah 0, sekian atau negatif 0, sekian. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan supaya nilai eksponen pangkat X per 15 ini kecil, atau dengan kata lain upayakan sedemikian sehingga eksponen pangkat X ini nilainya harus kecil dari 15. Karena jika pembilang ini lebih kecil daripada penyebut, tentunya hasil baginya itu kecil pula. Nah, kira-kira nilai X yang membuat eksponen pangkat X ini kecil dari 15 adalah X yang kecil dari 3. Karena kalau sudah eksponen pangkat 3, hasilnya kemudian dibagi 15 pasti lebih besar daripada 1. Oleh karena itu kita harus mengupayakan nilai X ini kecil dari 3 ya. Berikutnya ya, pandang suku yang ini 7/15X. Nah, kalau kita mengambil nilai X di sini mengiringi yang ini ya, X yang kecil dari 3 atau X-nya sekecil mungkin, maka dipastikan nilai 15X ini akan semakin kecil. Nah, jika penyebut semakin kecil, maka 7/15X ini nilainya pasti makin besar. Nah, oleh karena itu kontradiksi antara ini dengan ini. Galau dong ya mau mengambil nilai X-nya berapa. Oleh karena itu, untuk kasus yang seperti ini, boleh tidak memanfaatkan teorema, boleh diraba-raba saja nilai X0 berapa sih yang kira-kira mampu memberikan solusi, atau nilai X berapa sih kira-kira yang membuat metode fixed point ini konvergen dengan menggunakan G3 ini.
Nah, di sini saya mengambil nilai awalnya adalah X0 sama dengan 2 ini. Kemudian dijalankan algoritmanya ini ternyata metode ini konvergen dan diperoleh solusinya yaitu X sama dengan 1,61923 ini. Dan pada X sama dengan 1,6 ini ternyata nilai fungsinya negatif 0,008 di mana nilai ini sudah sangat dekat sekali dengan 0. Oke, nah begitu metode fixed point iteration dan seandainya kita mau memanfaatkan teorema kekonvergenan metode ini. Kalaupun tidak mau menggunakan teorema kekonvergenan tidak masalah, berarti nilai X0 ini ya ditebak-tebak saja, dicoba-coba nilai X0 berapa kira-kira yang membuat metode ini akan konvergen atau mampu memberikan solusi.